Saran saya aja, ini biar kalian mempermudah kalian biar konfigurasinya gampang, kabel internetnya dicabut dulu. Nih. Nanti ketika kabel internet dicabut, tampilannya cuma kayak gini. Nah, jadi 2 mikrotik yang terhubung doang yang kelihatan. Nah, gimana caranya biar nanti ketika kita colokin internet kita nggak bingung tuh. Ini identitasnya kita ganti, ini router A, ini router B. Oke, router A kita ganti dulu, kita connect. Ini kita ke sistem, kita ke identity. Ini kita ganti jadi router A hijau. Hijaunya gede. Oke, J lagi. Oke, ini kita ganti router B. Jangan sama aja. Router B. Oke, ini kita close. Oke, kalau kita lihat ini udah ganti ya. Jadi ketika nanti kalian colokin internet, oke, ini internetnya udah nyambung. Ketika kalian colokin internet, nah ini kan banyak nih. Nah, karena kita udah ganti nama kita, jadi kita nggak akan bingung nih. Ini router B Rijal, router A nya belum kedetek. Router B Rijal, sorry. Oke, ada ya? Oke, jadi kita buka dua-duanya. Jadi kita konfigurasinya gini. Jadi kita konfigurasinya kayak gini. Nah, dibikin kayak gini. Nah, ini kita akan konfigurasi kayak gini. 2 mikrotik sekaligus langsung dikonfigurasi. Ini nggak boleh ini ya, nggak boleh salah nih. Ini router A nih, lihat aja di sininya. Ini router B. Jadi kita sekaligus langsung konfigurasi. Kita langsung masuk ke soal. Ya, ini paket 2 bla 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 bla. Kita mulai dari A, B, C. Ini nanti untuk pengujiannya di sini. Sebenarnya gampang, cuman agak ribet aja pindah-pindahnya. Oke, kita langsung ngerjain dari poin A. Di sini ingat ya, ada jaringan lokal kabel atau LAN dan ada jaringan WLAN atau wireless. Nah, yang kita jadiin kabel A ini router itu ada di mikrotik yang ini. Ini kabel LAN, ini kabel wireless. Berarti ini router A, ini router B. Ini ya, ini router A, ini router B. Kita konfigurasi dari paling atas. Oke, ini kita diminta buat bikin IP 192.200 plus absen. Maksudnya gimana Pak? Misalkan Rizal nomor absen berapa aja? 1, berarti 201. Misalkan Umam di sini 20 absennya, berarti 220.10.2. Yang perlu kalian ganti yang keduanya aja nih. 192-nya nggak usah, yang kalian ganti 200 plus nomor absen kalian. Nomor absen kalian berarti 205. Kalau nomor absennya 5 berarti 205. 2 dan seterusnya. Kita bikin dulu di router A. Kita bikin IP. Ini 192.201 misalkan ya. Ini 10.2/20. Nah, ini kita arahinnya ke ether 2. Walaupun dia nyoloknya ke ether 1, kita arahin ke ether 2. Kenapa? Karena nanti pada saat pengujian ether 2-nya kita nyolokin ke PC. Jadi kita arahin ke ether 2. Kita apply, kita oke. Ini udah selesai. Ya, lanjut ke yang poin B, 1 ini bukan router A atau bukan router B. Untuk poin B ini, 1 ini termasuk dalam router A dan router B. Jadi dua-duanya nyambung. Ini kita konfigurasi dulu yang IP internet sama IP router A. Ini di DHCP client. DHCP client. Ini kita ambil, ini kita arahin ether 1, kita apply, kita oke. Sampai dia bound. Ini udah otomatis ngerjain yang nomor 1 dan 2 poin B. Oke, sebelum kita ngerjain 3 dan 4, kita langsung masuk ke IP router B. Kita bikin IP lagi.
Kalau tadi 192.200, kalau sekarang 192.100. Ini harus sama ya. Jadi misalkan di atasnya 205, di bawahnya juga harus 105. Jadi harus sama. Oke, kita lanjut masuk ke router B. Kita bikin 192.101.20.2/24. Nah, untuk yang B ini arahinnya ke WLAN. Supply kita oke. Karena di sininya WLAN. Kalau udah, ini berarti udah selesai. Kita langsung ngerjain 3 dan 4 di poin B. Ini kita ambil DHCP kliennya, kita arahin ke Ether 1, kita apply, kita oke sampai dia bound. Nanti kita udah selesai, otomatis 3 dan 4 poin B. Oke, lanjut ke nomor 2 di poin C. Ini kita masuk ke IP, ke DHCP server. Nah, di sini soalnya kita diminta untuk bikin lease time-nya 8 jam dan DNS-nya 888. Caranya ini bukan di DNS ini ya, tapi di DHCP server. Ini DHCP setup. Ini kita arahin ke WLAN 1. Kita next, ini kita next, ini next, ini next. Nah, ini DNS-nya harus 888. Nah, next. Nah, ini 0 di 8. Ini kalau masih nggak bisa, semua mikrotiknya harus di reset dulu. Nanti kalau di akhir nggak bisa konfigurasi benar, berarti ada mikrotik yang lain yang masih tersambung. Soalnya tadi di brief yang sebelum kalian ini udah beberapa nyambung, ini belum saya reset semua. Dan kalau ada yang nggak bisa saya kasih tahu yang mana. Ini udah selesai berarti. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke yang 4. Poin C, terus ada anak lagi dia dynamic routing dan static routing. Sebelum kita konfigurasi ini, kita harus wajib konfigurasi firewallnya dulu. Firewall, ini kita bikin NAT. Ini NAT ya. Interface-nya. Ini juga bikin firewall. Oke, biasa. Satu, try oke. Ini udah kita close, ini udah kita close. Oke, kalau udah, kita langsung masuk ke dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini kita sebenarnya udah ngerjain, tapi kita diminta untuk menghubungin router A dan router B. Caranya pakai OSPF, itu ada di menu routing, terus ke OSPF. Ini juga di routing, ini OSPF. Nah, caranya kalian harus ngecek IP kalian. Agak ribet nih. Oke, ini kan IP kalian nih, yang diambil ini networknya aja nih. Ini ambil networknya 192.168.100.0/24. Oke, kita bikin lagi backbone-nya 192.201.10.0/24. Ini harus network ya, karena kalau kalian masukin yang bukan network, nah merah nih dia nggak bisa, dia cuma bisa ngebaca network. Nah, apply, kalian oke, ini juga kalian bikin kayak gitu. Kita coba cek IP-nya. Ini 192.101.20.0/24. Bikin satu lagi 192.168.100.0/24. Apply gitu. Oke. Kalau udah, berarti kita udah ngerjain yang A. Nah, sebelum kesini kita harus nyalain wirelessnya dulu. Ini wajib dinyalain. Ini kita nyalain. Nah, ini habis itu kita disuruh, biasa diminta untuk bikin password di security profile. Kalian tambahin aja, bebas ya namanya ya. Jam ke-10 selesai. Ini yang centang Jam kanan atas aja nih. ke-11 Jadi nggak usah dimulai. dua-duanya. Ini aja nih. Kalian bikin password terserah kalian. Apply, ini oke. Habis itu kalian ke WiFi interface lagi, klik 2 kali.
kalian ke wireless, modenya ganti jadi AP bridge, bandnya ganti jadi 2 GHz BGN. Ini mikrotiknya ganti jadi bebas. Ini seperti profilnya bebas. Kalian apply, ini kalian close aja. Ini nyala otomatis. Nah, udah, kita langsung masuk ke yang B poin C. Nah, di yang ini kan mintanya statik nih. Ini harus kalian ngerti karena biasanya akan ditanya sama penguji. Nah, ini caranya di router B ya, karena ini masih di router B. Ini kalian ke IP lagi, kalian ke routes. Nah, di sini ini kan kalian nggak tahu nih tanda ini DAS itu apa, DC itu apa, DC itu apa. Kalau depannya D artinya dinamik, artinya kita dikasih secara otomatis gateway-nya. Nah, di sini soalnya itu kita diminta untuk statik. Statik itu bikin manual. Caranya jadi ini harus ada tulisan D-nya dihilangin nih, biar DAS doang. Biar AS doang. Biar dinamiknya hilang. Caranya kita klik 2 kali. Ini kita copy. Kalau udah di copy kita oke. Ini kita oke. Nah, ini kan kita bikin baru nih S. Tapi kan harus AS ya. Cara buat ngilangin si dynamic ini dan ini berubah jadi automatic atau static. Ini kita ke IP, ke DHCP client. Ini kita ubah default root-nya jadi 0. Ini kan 4 nih. Kita nggak boleh 4, harus 3, dan ini pun harus AS. Dan ini harus hilang. Ini kita apply. Nah, ini hilang ya. Dan ini jadi AS. Harus no. Close. Nah, selesai. Oke, kita langsung masuk ke yang proxy. Nah, di yang ini lihat kata-kata terakhirnya, ini ada jaringan lokal kabel, artinya kita harus konfigurasinya di router. Nah, karena ini ada di jaringan lokal. Itu sebelum kita ke web proxy, kita bikin firewallnya dulu. Kita bikin firewall, ini DST NAT, ini protokolnya TCP, DST portnya 80. Terus ini yang kalian isi, in interface kalian isi jadi ether 2. Terus kalian ke action. Ini kalian ke redirect. Ini 3128. Apply, kalian oke. Di soalnya karena 3128. Nah, situ kalau udah kalian ke web proxy. IP web proxy. Nah, ini enable-nya kalian centang, anonymous-nya kalian centang, portnya ubah jadi 3128. Ini kalian ganti jadi nomor absen tambah nama peserta. Nah, nomor absen baru tadi 01 ya. 01 strip aja deh. Ini Jalu misalkan. @sekolah.sph.id. Ini kalian apply. Kalau udah di-apply kalian ke akses, kalian diminta untuk blokir linux.org. linux.org. Ini kalian deny. Ini kalian apply, kalian oke. Nah, ini disclaimer sedikit karena nanti begitu kalian blokir situs Linux, itu tampilannya bukan kayak error forbidden, tapi tampilannya cuma muter-muter doang. Kenapa kayak gitu? Karena Linux itu HTTPS, sedangkan si Mikrotik itu belum bisa membatasi atau memblokir situs HTTPS, bisanya HTTP doang. Nanti kalau ditanya kayak gitu sembunyi, jawabannya gitu. Harus cuma mau ngetes doang, penguji itu. Oke, ini udah semua. Kalau udah sampai sini, langsung ngelakuin pengujian, itu caranya. Oke, ini sekarang kita cabut nih. Jadi yang nyambung ke PC dari switch, ini kita cabut. Nah, ini kita pindahin ke Mikrotik A atau router A ke Ether 2. Oke, kalau udah, ini otomatis nanti ngebacanya cuma dengan router A doang. Ya, ini router A doang nggak kebaca. Nah, sebelum kita uji coba, kita harus matiin firewall-nya dulu. Di Windows Firewall ya. Jadi nanti ketik aja firewall, ntar kan banyak tuh munculnya kayak gini nih misalkan. Nah, ini kan banyak nih, ada firewall protection, kalian pilih yang Windows Defender Firewall. Nah, itu kalian yang matiin. Ini kan nyala nih, kalian matiin, turn off. Kalian oke. Nah, kalau udah mati kayak gini,
Sebelum uji coba ada satu lagi, kalian disuruh bikin IP statik. Ini kita ke control panel, ke network, ini ke network sharing center, adapter setting. Nah ini kita diminta untuk statik nih. Nah di sininya suruh statik. Nah kita lihat IP si router A. Oke, ini IP router A. Ini kan segini, ini tuh buat gateway-nya dia. Gateway-nya itu di mana? Gateway-nya itu ada di sini. Jadi kita bikin dulu IP-nya. Ini bebas nggak Pak? Enggak, IP-nya harus sama kayak yang di router A tapi dibedain paling belakang. 92 201 10.7 misalkan. Karena di sininya ini kan 2 nih. Jadi nggak boleh sama. 2 itu ditaruh di yang paling bawah. Nah ini kita tap aja otomatis. Nah baru ini kita masukin IP MikroTik kita 21.10.2 8. Nah ini harus network ya. Jadi kalau network ini artinya dia udah bisa terhubung koneksi ke internet. Dan router B pun udah terbaca di router A. Walaupun router B ini udah nggak nyolok kemana-mana, dia bisa tetap terbaca nih. Jadi harusnya gini. Kalau tulisan di sini unidentified network, berarti konfigurasinya ada yang salah di belakang. Mohon dicek lagi. Kalau udah, ini kita coba cek. Ini harus sambungin ke WLAN yang tadi ya. Oke, ini udah ada. Saya masukin dulu. Oke, ini tersambung ya. Ini IP yang tadi namanya bebas ya. Ini tersambung. Ada akses. Ini cara pengujiannya kita ke command prompt. Oke, ini replay. Pokoknya dia begitu ngeping si IP router A bisa, ngeping IP router B bisa. Walaupun router B-nya udah nggak nyambung kemana-mana nih. 192.201.10.2. Oke, replay. Satu lagi. 101.20.2. Oke, replay. Jadi begitu kalian ngeping ke wireless bisa, ngeping ke sini bisa, ngeping ke Google bisa. Jadi semuanya ngeping harus bisa. Kalau masih misalkan replay di belakangnya ada tulisan destination uncrackable, berarti nggak nyambung tuh, OSPF-nya salah. Jadi harus ping semua. Pengujiannya di sini Pak? Enggak, pengujiannya satu lagi di handphone. Jadi nanti handphone kalian diminta untuk install aplikasi buat ngeping. Sama kayak gini, kalau di PC kan command prompt namanya ya. Kalau di handphone itu ada lagi aplikasi khusus di Play Store. Cari aja buat ngeping. Jadi ntar begitu kalian konekin IP ke router B, nanti kalian diminta buat ngeping juga nih. Kalau di sini bisa dan di handphone bisa, berarti pengujiannya berhasil dan selesai. Sampai situ aja. Tapi biasanya rata-rata kalau di sininya udah bisa, 95% di handphone juga bisa. Jarang yang nggak bisa. Paling ada beberapa kendala aja. Udah, di sini aja. Gampang kan? Gampang.